berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, mari kita terus menjaga hati kita supaya hati kita makin seperti hati Kristus, hati yang bersih dan penuh dengan cinta. Mari kita mengawali Morning Grace hari ini dalam doa. Ya Tuhan, biarlah melalui renungan yang sebentar hendak kami baca dan renungkan, kami makin belajar untuk membersihkan hati pikiran kami supaya makin seperti hati Yesus yang penuh dengan ketulusan dan cinta kasih. Tolonglah ya Tuhan, semua dalam tangan kasih-Mu kami serahkan. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali bersama dengan Mas Agung Wibowo, seorang konselor dan pendoa buat kita semua. Mas Agung, gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik Pak Paulus. Bicara soal hati. Wah, Iya. gimana hati ini? Hari ini sedang hatinya bagaimana? Sedang bahagia, Sedang gembira? tenang, Pak. Sedang tenang ya? Iya. Nah ini menarik ya, karena juga ada hati yang tidak tenang. Iya. Ada juga hati yang keruh. Mm-mm. Saya jadi ingat banyak polusi sekitar Oh, iya, kita. iya, betul. Jangan-jangan hati kita juga banyak polusi ya? Iya, bisa terjadi begitu. Kalau Pak. begitu apa yang harus kita lakukan Mas Agung? Kalau hati kita tuh sedang kotor, banyak polusi, pikiran sedang kalut, apa yang mungkin bisa Ya, di-share? gini Pak Paulus, kalau di dalam istilah kedokteran itu kan ada istilah detoksifikasi, ya, atau ya kita biasa menyebutnya dengan detox begitu ya. Nah, selain tubuh, ternyata juga hati kita itu juga dipenuhi dengan polusi. Nah, kalau tubuh itu kan biasanya untuk detox itu melalui paru-paru, ginjal, kemudian kulit tubuh kita, dan ada usus besar misalnya, itu mengeluarkan kotoran-kotoran atau racun-racun yang selama ini mungkin masuk melalui makanan ke dalam tubuh kita, melalui udara dan sebagainya, begitu ya Pak. Karena itu pada waktu tertentu, itu biasanya malam, itu ada proses detoksifikasi yang dilakukan oleh tubuh. Nah, di situ racun-racun dikeluarkan. Nah, ternyata kan tidak hanya pada tubuh saja hal itu terjadi. Ya, sahabat Morning Grace, racun-racun juga bisa berpengaruh lewat pikiran kita, mental kita, dan kemudian masuk ke dalam hati kita. Nah, ini yang akan kita lihat bersama Pak Paulus. Sebetulnya racun-racun apa saja yang bisa masuk ke dalam pikiran kita, mental kita, dan juga biasanya mengendap di hati kita. Karena itu sangat berpengaruh nanti pada bagaimana kita membawakan diri dalam perilaku, dalam pikiran, semua itu akan terpengaruh dengan itu semua racun-racun yang kita simpan, Pak Paulus. Kira-kira begitu. Nah, kita akan melihat bersama-sama melalui Efesus bacaan kita, yaitu Efesus 4 ayat 31. Efesus 4 ayat 31. Demikian dikatakan, segala kepahitan, kegeraman,
kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, peristiwa-peristiwa yang disebutkan di sini, ini biasanya juga kita jumpai melalui interaksi kita dengan orang lain yang kemudian membuat kita misalnya marah, sakit hati, dendam, kemudian menyimpan perasaan-perasaan negatif di dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita. Nah, ini semua mengendap di hati kita. Di sini Rasul Paulus menasihatkan kita melalui tulisannya yang disampaikan kepada jemaat Efesus supaya hal-hal itu, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan juga kejahatan itu dibuang. Ya, dibuang, jangan ada di antara jemaat, jangan ada di antara komunitas. Nah, padahal interaksi kita dengan orang lain, banyak orang itu kan seringkali membawa gesekan-gesekan, Pak, juga dalam pelayanan misalnya. Nah, itu kan kalau kita tidak membuang itu segera, itu akan berpengaruh pada hidup kita karena tersimpan di hati, kemudian reaksi-reaksi yang muncul dari kehidupan kita tentu hal-hal juga yang negatif. Nah, bagaimana salah satu obat untuk membuang hal-hal itu adalah misalnya pengampunan, Pak. Pengampunan sebagai obat, salah satu obat yang bisa untuk mendetoks hal-hal yang saya katakan tadi. Misalnya kita mengampuni orang lain yang menyakiti hati kita. Itu tidak hanya bermanfaat bagi orang lain dengan merasa dia lepas dari kemarahan kita, tetapi juga kita sendiri menjadi lebih nyaman dengan kehidupan kita. Juga kesedihan. Kadang-kadang kita ada persoalan, kita membawa dalam hati kita, pikiran kita, kesedihan-kesedihan. Jika ini tidak dibuang, juga ini akan menjadi racun bagi kehidupan di sekitar kita. Karena ketika kita sedih, tentu orang yang melihat kita juga ingin ikut sedih, begitu ya Pak. Misalnya begitu. Jadi hal-hal simpel tersebut rupanya sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Karena itulah Rasul Paulus menasihatkan jemaat Efesus yang juga relevan dengan kehidupan kita saat ini untuk membuang hal-hal tersebut. Salah satu obatnya adalah pengampunan. Tentu juga ada kasih dan sebagainya yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kira-kira begitu Pak Paulus. Ya, saya jadi ingat Mas Agung dengan Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau kita tidak menjaga hati, maka yang muncul dalam sikap, kata, perbuatan kita juga sesuatu yang bisa buruk. Betul, Pak. Karena itu hati kita bagaikan tadi, kalau tidak kita bersihkan jadi tempat sampah, ya kan? Kepahitan, kegeraman, pertikaian ada mengendap, dan yang keluar adalah yang terpencar yang negatif tadi. Kalau kita menjaga hati, membersihkan hati kita, maka hati kita bukan menjadi tempat sampah, tapi menjadi semacam sumber air yang jernih, yang bersih, yang menyegarkan. Nah, bicara soal hati yang disegar bersihkan, saya kira Mas Agung selain pengampunan, dengan kita banyak menyanyikan lagu pujian, beribadah, membaca firman, juga bisa. Betul, Pak. Iya. Termasuk yang jelas, kalau kita mau menyatakan kasih secara nyata ya pada orang di sekeliling kita. Sebab ketika kita melakukan aksi nyata kasih, atau kita menyatakan kata-kata cinta yang baik dalam rangka memberkati orang lain, itu justru akan membersihkan hati kita. Betul, karena Pak. itu, wah ini banyak sekali. Tapi ngomong-ngomong memang berapa banyak menurut Mas Agung ya di antara kita, bahkan di tengah-tengah keluarga-keluarga misalnya, itu yang hatinya itu sampai hari ini belum didetak, itu gimana? Wah, ini saya tidak tahu seberapa banyak itu di antara kita, tapi paling tidak pagi hari ini kita diingatkan bahwa hal-hal tersebut ternyata ada di sekitar kita dan itu setiap hari, Pak. Siapapun bisa terimbas dengan kegeraman, kemarahan karena banyak gesekan. Semakin banyak kita berinteraksi, semakin banyak pula kemungkinan kita mengalami gesekan dan menimbulkan kemarahan dan sebagainya, begitu, Pak. Memang banyak orang akhirnya
hatinya itu memang perlu dibersihkan. Termasuk saya dan kita semua. Iya, betul. Karena itu sahabat Morning Grace, ialah firman Tuhan hari ini selalu mengingatkan kita, jagalah hati kita dan bersihkan, buanglah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, juga kejahatan. Supaya hati kita tetap murni, hati kita tetap memiliki hati yang tulus seperti hati Yesus. Dan biarlah kita terus meminta pada Tuhan, Tuhan tolonglah saya supaya punya hati seperti hatimu, yang selalu memandang dengan penuh cinta kasih dan belas kasihan, yang selalu rela untuk berbuat kasih di tengah kehidupan. Mari dengan hati yang bersih kita hidupi keluarga kita, hubungan suami istri, pekerjaan, kehidupan kita bermasyarakat dengan hati yang sudah dibersihkan selalu. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya mampu terus membersihkan hati kami. Supaya bukan hati kami menjadi seperti tempat sampah yang kotor, tapi menjadi seperti mata air yang bersih, yang mengeluarkan apa yang baik, yang suci, yang mulia, yang sedap didengar itu. Kami serahkan hari-hari ini supaya menjadi hari-hari berkat dan hari yang memberkati. Amin. Mari kita terus, sahabat Morning Grace, hidup dengan hati seperti hati Yesus. Berikanku hatimu. Berikanku hati seperti